Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة. تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. Jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra juga, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka mendapat pahala yang besar. Al-Quran ini adalah pahala yang agung, yang besar ketika seorang mukmin membaca Al-Quran. Dan salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alil Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini di dadaku seperti cahaya. Jadi mudah-mudahan kita di hari kiamat mendapat cahaya di hari kiamat dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan kita yang di dunia ini. Ad-dunya mahattatu ubur. Dunia ini kita hanya hidup untuk sementara. Hidup yang sejati di akhirat. Jadi dunia ini mahattat tazawud, menambah amal soleh, ya. Yang paling baik amal soleh itu adalah Al-Quran, karena agama semua di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada sesuatu yang di dalam Al-Quran, berarti pasti ada di sunnah. Rasulullah tidak meninggalkan apapun yang di dalam agama. Beliau sudah menyampaikan kepada kita.
wa addal amanah, melakukan amanat Rasulullah SAW. Asyhadu annahu ballagha risalah, menyampaikan agama. Wa addal amanah, melakukan amanah, yaitu adalah risalah. Risalah itu adalah agama, pelajaran. Apa saja yang di dalam agama Rasulullah menyampaikan kepada kita. Salah satu Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, pahalanya orang yang membaca Al-Quran, pahala orang yang menghafal Al-Quran, posisi dia di dunia, posisi dia di akhirat. Keadaan orang yang tidak mampu membaca Al-Quran, salat, zakat, saum, haji, semua ibadah, ya, semuanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam hadis-hadis. Jadi di agama ini insyaallah tidak ada keraguan, dan Al-Quran tidak ada keraguan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah di ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kitab ini tidak ada keraguan, yaitu Al-Quran. Hudan lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, kita sudah lama membaca surat Al-Fatihah dan belajar surat Al-Fatihah, tapi dengan kesabaran kita pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya, pasti ada hasil dari bacaan kita, dari pelajaran kita. Kemudian apa saja yang kita belajar, pasti dan yakin kita menyampaikan apa saja yang kita belajar di sini atau di mana saja, ya, menyampaikan kepada keluarga, kepada saudara, kepada orang lain, kepada anak kecil yang di sini, kepada anak kecil yang di sana, saudara-saudara, anak-anak kecil, cucu, siapa saja, menyampaikan. Dinasihati aja. Dengan nasihat yang kecil, dia mengikuti agama yang benar atau mengikuti hidayah, berarti dia apa saja yang melakukan, pahalanya mengalir kepadamu. Karena kita menyampaikan pelajaran kepada orang lain. Di antara 10 orang, hanya satu yang muncul yang mau melakukan apa saja yang kita mengucapkan, apa kita yang kita menyampaikan melalui pelajaran kita. Seorang mukmin, seorang yang benar-benar yang mau cari pahala, mau cari ampunan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia cari pahalanya dari mana saja. Mau ajarkan anak-anak kecil hanya mau surat Al-Fatihah saja. Kenapa mau mengajarkan surat Al-Fatihah? Karena nanti anak-anak ini ketika mereka membaca Al-Fatihah dengan benar, bacaan yang benar, pahalanya mengalir. Ini tujuan dia. Udah, ini cukup. Yaitu kita sekarang yang belajar surat Al-Fatihah, mudah-mudahan siapa saja yang kita ajarin, mudah-mudahan kalau dia melakukan atau membaca surat Al-Fatihah dalam salat dengan bacaan yang benar,
Mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada kita. Jadi pahala ini ya, jangan sampai kita malas supaya dapat pahala ini. Mungkin kita akan dapat pahala melalui lisan, melalui mulut, dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk kita mengajarkan orang lain surat Al-Fatihah dengan lisan. Ada yang ikut sifat-sifat itu khusus banyak orang atau anak kecil. Anak kecil hanya melihat sifat orang lain yang baik, sifat yang baik, dia langsung ikut. Tapi kita kurang tahu pahalanya mengalir kepada kita atau tidak. Kapan kita melihat pahala kita? Di hari kiamat. Di hari kiamat seorang hamba hampir mau masuk neraka wal iyadu billah karena amalan-amalan yang banyak di sini yang buruk di dunia. Tapi ada amal yang dirahasiakan antara hambanya dan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, melalui amal ini mendapatkan syafaat. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, kita sudah belajar sampai ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Mudah-mudahan insyaallah dari pelajaran yang kita belajar insyaallah tidak ada kesalahan. Ya. Karena kita selalu praktik dalam salat sunnah, dalam salat malam, dalam salat fardu 5 kali. Kalau 5 fardu semua 17 kali. Kita insyaallah akan melanjutkan 2 ayat lagi. Kemudian insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu insyaallah diselesaikan surat Al-Fatihah semua sekalian dites insyaallah satu persatu semua. Ya. Baik, insyaallah. Mudah-mudahan kalau ada waktu insyaallah semua kita baca surat Al-Fatihah. Baik. Kita insyaallah akan mulai melihat kesalahan yang di surat Al-Fatihah, dikoreksi sekalian insyaallah. Setelah itu insyaallah kita atau saya insyaallah akan mendengar bacaan bapak-bapak yang di sini insyaallah. Bismillah. Kita mau murajaah pelajaran dulu ya. Murajaah pelajaran yang kita sudah pernah belajar ya. Habis itu kita melanjutkan suratnya. Baik. Pertama kita belajar, kalau ingat, ta'awuz dan basmalah dan langsung nyambung di surat yang lain.
Ya. Baik. Kita sekarang atau pelajaran yang lalu kita belajar hanya ta'awuz dan basmalah. Ya. Karena langsung basmalah salah satu ayat di surat Al-Fatihah. Karena di basmalah itu hanya 2 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat yang ini, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, dan ayat satu lagi di surat An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu di surat An-Naml. Setelah itu kita mulai koreksi ta'awud, ya. Dan kita melihat hamzah bertemu dengan huruf ain, jadi masih ada kesulitan. Masih ada kesulitan. Jadi huruf hamzah yang ini, ya, ketemu huruf ain, jadi masih ada a'udhu, masih ada kesulitan. Tetapi sekarang alhamdulillah kebanyakan di sini alhamdulillah bapak-bapak sudah mulai lancar. Kenapa? Karena kesulitan di sini di huruf ain, kadang ain sama hamzah. Tapi kadang ya, jadi beda. A'udhu, ya, a'udhu. Baik, kita dengan secara cepat aja ya, biar kita kejar waktu untuk 2 ayat insyaallah. Kalau enggak bisa 1 ayat insyaallah. Ya, itu di dalam ta'awuz. Minasyaitani, ada huruf shin, ya. Minasyaitani. Dengan cepat kita mau praktik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita pindah langsung ke basmalah, ya. Keterangan-keterangan yang di dalam basmalah itu seperti apa? Di antaranya ada yang ingat? 1 yang ingat? Kesalahan. Salah satu suara yang panjang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz juga, ya. Ini salah. Suara panjang. Suara yang panjang. Yang dalam bahasa Arab al-italah. Italah, ya, italah itu artinya suara panjang atau suara yang panjang. Tidak perlu, ya, di dalam Al-Quran semua kesimpulan tidak ada suara yang panjang sama sekali, kecuali ketika kita ketemu tanda ini. Biar jelas, ini tanda mad. Bapak-bapak, saya yakin, ya, dari kecil SD, SMP, SMA pasti pernah belajar tajwidnya, ya, pasti pernah belajar atau sudah punya info. Sudah, kalau tidak belajar jadi pasti
ada info melalui pelajaran di sini, ya, berkumpul di belakang misal, kalau tidak ada yang tahu, ya, tanda ini adalah mad, suara yang panjang boleh kita kasih suara panjang. Tidak bisa saya tidak terima sama bacaan saya diri sendiri ketika saya baca setiap ayat panjang ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sebenarnya belajar di sekolah. Kenapa? Karena mau disatukan satu nada, satu irama. Salah akhirnya. Jadi bacaan yang benar tidak ada di Al-Quran suara panjang kecuali ketika kita ketemu mad. Ya. Idza as-samaa'u fatarat di surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuha, sudah ada tanda panjang. Kalau kita lama-lama mau belajar ini butuh waktu yang panjang. Baik, di dalam Al-Basmalah salah satu suara panjang. Yang kedua, ya, huruf ha, Bismillahirrahmanirrahim, kadang ditukar dengan huruf ha. Baik, apalagi juga ra, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang karena ra-nya itu, ya, ada tasydid di atas, berarti kita jadikan ra, ra, kadang ra lagi. 3 ra. Kenapa ini? Kok bisa ikut ini? Ya, kita butuh ini. Kadang bapak-bapak yang katanya salah satu kapan? Pada suatu hari, Syekh ini kalau misal tasydid, ada tasydid, jadi bikin bingung sebenarnya. Kalau saya mau baca ra-nya banyak, kadang ra-nya 1 nambah 1 nambah 2, ya. Bagaimana saya tahu bacaan saya benar ketika ra-nya benar dengan tasydid itu, ya? Ini adalah praktik. Namanya praktik. Praktik lama ada berhasil nanti bisa baca. Praktik lama di sini di surat Al-Fatihah bisa baca di dalam Al-Quran semua ketika bapak-bapak ketemu ra seperti ini. Bukan ra saja tasydid dengan fathah saja, bisa dengan kasrah, bisa dengan dhamma juga. Ini termasuk dua-duanya. Tambahan 2 ini termasuk juga. Bukan ar-Rahman. Innallaha bin nasi la raufur rahim, atau ar-raufur rahim. Ini salah satu. Baik. Di basmalah sudah, pindah di ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tulisan besar, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditandahin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kesalahan di satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Nomor 1, salah satu apa? Lam. Sudah jelas. Alhamdulillah. Kenapa lam? Karena kadang tebal, kadang tebal. Jadi bukan alhamdulillahi. Yang kedua, yang benar alhamdulillahi, ya. Alhamdulillah, kerasa kita, bacaan kita kerasa ketika kita membaca, beda al sama al, ya. Baik. Yang kedua,
huruf ha. Huruf ha. Ya, jadi ha yang pedas. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kadang kenapa ha? Karena ditukar dengan huruf ha. Itu. Oke. Alhamdulillah. Di sini ada kesalahan. Di mana kesalahan? Lil. Siapa yang bilang lil? Ya, ini huruf lam. Ya. Huruf lam. Lil. Jadi bukan lam yang di sini, tapi lam yang di sini, di tengah. Alhamdulillah. Lam yang di tengah. Lam yang di tengah agak tipis. Alhamdulillah. Lillahi. Kenapa lillahi? Oh, ada lamnya lagi? Enggak, karena ada tasydid. Lillahi. Seharusnya tasydidnya seperti ini, tapi di dalam Al-Quran atau di dalam tulisan ini Allah, tasydidnya ada kayak alif. Ya, itu tulisan kalau nggak salah Al-Uthmani. Ya, alhamdulillah. Jadi kesalahan di sini kadang tebal, seperti ada yang baca alhamdulillah. Salah. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai, kita pindah di sini. Rabbil tidak ada. Rabbil alamin. Kalau nyambung di sini berarti bisa ada kesalahan. Salah satu huruf lam tebal soalnya. Ya, tebal kesalahan ini maksudnya. Jadi yang benar alhamdulillahi rabbil, tipis. Yang tipis saja. Ya, jangan yang tebal. Ini huruf lam. Ya, rabbil alamin. Ya, baik. Huruf berikutnya huruf ain juga ditukar dengan huruf hamzah. Betul. Berarti alhamdulillahi rabbil alamin, bukan rabbil salah, tulisannya ini yang benar, rabbil alamin. Ya, rabbil alamin. Baik. Kesalahan yang terakhir di sini huruf nun. Kenapa? Salah satu Mumtaz. Salah satu. Katanya, kata Pak Arif, mulutnya kadang ditutup. Itu benar, itu kadang. Tapi ada salah satu yang lebih penting. Betul, suaranya, suara huruf nun. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf nun sudah ada suaranya. Kok bisa termasuk kesalahan kadang? Karena bacaannya seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang tutup. Itu yang pertama. Yang kedua suaranya alhamdulillahi rabbil alamin. Suara nun belum ada. Bagaimana saya munculkan huruf nun? Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Baru muncul suaranya. Baik.
Di Ar-Rahman Ar-Rahim sama saja yang kita belajar di basmalah. Ya, berarti enggak usah. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, sama saja. Ya. Maliki Yaumiddin. Ya, sampai sini pelajaran kita. Maliki Yaumiddin sudah ditandahin, ya. Satu yang ini huruf alif ini. Kenapa? Panjang suaranya. Suaranya panjang. Kadang kita Maliki, enggak perlu. Maliki Yaumiddin. Sudah selesai. Kenapa? Maliki. Hah? Biar puas? Enggak. Kalau puas itu hanya ikut nada, tapi dengan bacaan yang benar. Jangan ada tambahan. Nada itu kalau mau nyanyi, nasyid, islami itu terserah, enggak apa-apa. Tapi kalau misal ada yang bilang saya mau baca seperti ini, mau ikut nadanya, salah sebenarnya. Ya, baik. Ini yang pertama. Yang kedua, suara yang panjang juga di huruf kaf. Bagaimana juga termasuk kesalahan Maliki Yaumiddin. Ini agak panjang. Maliki Yaumiddin. Kita fokus huruf kaf, Pak. Iya. Bukan ini dulu. Huruf kaf. Maliki Yaumi, bukan Maliki Yaumi. Tidak harus panjang. Ya. Di sini sekarang Yaumiddin, ya, Yaumiddin, bukan yau, langsung monyong Maliki Yaumiddin. Ya. Ini tasydid dengan kasrah. Sekalian kita mau jaga huruf nun yang kita belajar di sini. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Yaumi ini jangan lama di yaumi. Jadi bukan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Beda sama orang yang mau ikut qari yang besar itu, yang di Mesir, yang mujawad yang contohnya kemarin saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil dijaga makhraj huruf juga. Ya. Kesalahan yang suara panjang di mana? Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini pelan-pelan tapi tidak ada suara panjang juga. Ya, mau ikut cara-cara semua, ya, tapi tetap tidak boleh ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, tetap ikut tajwidnya. Sebenarnya bapak-bapak, tajwid itu tidak ada sebenarnya waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu turun, langsung sahabat belajar. Tidak ada talaqi, tidak ada syair tentang tajwidnya, tentang apa pelajaran tajwid. Itu baru muncul. Tidak ada harakatnya di dalam Al-Quran, tidak ada. Tulisannya beda sama sekali. Di zaman Abu Bakar, di zaman
Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar sudah hanya mengumpulkan Al-Quran saja di dalam satu buku. Tapi kalau tentang tulisannya, tajwidnya, madnya, idghamnya, an-nunus sakinah atau tidak ada sama sekali. Rasulullah langsung kasih apa? Sanad langsung kepada sahabat-sahabat. Termasuk kutabul wahyi. Kutabul wahyi artinya yang menulis wahyu. Ketika turun wahyu, Rasulullah menyampaikan kepada salah satu Abi Musa al-Ash'ari, Ubay ibn Ka'ab, ayat ini turun, misal surat Al-Buruj, ya. Sahabat tidak tahu surat apa ini, ya. Oh, ayat ini, ya, di sini, tulis di sini. Dikasih nama ini, namanya surat Al-Buruj. Oh, ditulis langsung sahabatnya surat Al-Buruj. Ayat ini turun, oh taruh di surat Al-Infitar. Oh, ini surat Al-Ma'idah. Oh, ini sampai semuanya selama 23 tahun sudah jelas Al-Quran dan sudah sempurna Al-Quran. Baik bapak-bapak, kita insyaallah akan belajar ayat berikutnya insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belajar kesalahan yang di ayat ini. Bismillah. Syuruk jam berapa ya Pak Suri? Oh. Baik, bismillah. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih bagus video. Oi. Saya tulisannya gedein sedikit, saya. Hah? Tulisannya terlalu kecil. Kecil besar. Pasang dari nggak kelihatan. Semua muridnya. Gimana dong? Mau coba ini. Saya jelaskan sama saya ya. Ini juga belum lihat. Baru kelihatan nih saya. Tadi kayak mimpi aja. Mimpi ya. Baik. Kita hapus yang di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dulu mau kasih harakatnya.
Di huruf hamzah apa? Kita kasih harakat apa? Iyyaka. Kita kalau mau baca bagaimana? Ini praktik sekarang. Ya? Iyyaka. Hai, mau kita dikasih harakatnya. Kasrah. Huruf hamzah kasrah. Huruf ya? Fathah. Sebelumnya apa? Tasydid dengan fathah. Iya, oke. Huruf kaf? Harakatnya apa? Fathah. Oke. Na'budu. Na'budu. Huruf nun. Harakatnya apa? Fathah. Huruf ain. Na'budu. Sukun. Na'budu. Huruf ba apa? Dhamma. Huruf dal. Na'budu. Dhamma juga. Ya. Dhamma juga. Baik. Wa iyyaka. Huruf waw. Fathah. Sama saja di sini. Iyyaka. Nasta'in. Nun. Fathah. Sin. Nasta'in. Sukun. Ta. Fathah. Huruf ain. Kasrah. Nasta'in. Baik. Oke, huruf nun apa? Bukan fathah. Dhamma. Iyyaka kalau mau nyambung ya, kan ada satu ayat di sini ya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kalau saya mau nyambung di ihdinas siratal mustaqim berarti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kesimpulan di dalam Al-Quran, ketika saya mau berhenti, pasti berhenti dengan harakat sukun. Sukun. Ya, dengan harakat sukun. Sukun yang ini. Ini namanya sukun. Ya, dengan sukun. Sukun itu ya udah yang mati itu. Ya, tapi yang di dalam Al-Quran beda. Jadi gambarnya seperti ini. Yang di dalam Al-Quran ternyata tulisan yang biasa seperti ini. Saya ikut tulisan yang biasa, ya. Tapi sama saja kalau misal mau di dalam Al-Quran berarti gambarnya seperti ini. Karena gambarnya gambar Uthmani, Ar-Rasm Al-Uthmani, ya, yang ditulis oleh Ustadz sampai sekarang masih hidup, Uthman Taha. Uthman Taha orang Suriah tapi lama di Arab Saudi, di tempat cetak Al-Quran di Madinah, di jalur Tabuk, ya. Kemudian beliau setiap mau menulis Al-Quran, contoh-contoh Quran besar dan Quran kecil sama saja, ya, butuh 3 tahun. Kenapa? Karena kadang tangannya nggak bisa lanjut, ya, namanya apa itu? Gemetar. Gemetar kenapa? Kata beliau, ya, saya pernah ketemu sekali dan banyak saya nonton video, ya, kalau ada dengan bahasa Indonesia luar biasa terjemahnya. Kata beliau, ketika saya menulis Al-Quran, ketemu ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, tentang ayat-ayat yang bikin
khasyah dan takut sama Allah Subhanahu wa taala, nangis. Subhanallah, nangis. Yang kedua, tidak bisa melanjutkan. Yang ketiga, kadang mau lanjut, ya, tapi gemeter, jadi gak bisa. Itu butuh 3 tahun. Al-Quran, ya, dan tergantung 3 tahun lebih kalau misal ada kesibukan atau kecapean. Quran semua itu yang di Madinah, yang dicetak di Madinah, dan dengan bahasa-bahasa semua dari manapun, ya, setiap negara sudah ada bahasanya di sana. Kalau di sana tinggal minta saja dengan bahasa, misal bahasa Indonesia, ayo silakan, ada. Ya, jadi luar biasa sebenarnya. Yang kedua, kemudian di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam, saya baru dengar iyyaka ketika kita baca tanpa tasydid. Ya, tasydid, ya. Kalau hilang tasydidnya berarti tinggal apa? Fathahnya. Ya. Jadi berubah maknanya, katanya matahari. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kalau tidak ada tasydid berarti beribadah ke matahari. Iyyaka. Iyyaka. Makna-maknanya beda. Contoh, di halaman yang kedua paling atas di surat Nuh, ya, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ya, salah satu ada yang membaca Al-Quran di pesantren. Ya, jadi artinya kalian melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit. Ya. Oke. Tapi dia baca dengan dhammah. Alam tarau kaifa khalaqallahu, dia berubah. Alam tarau kaifa khalaqullah. Jadi wal iyadu billah maknanya melihat mereka, yaitu manusia, menciptakan Allah. Harakat saja dhammah itu berubah dhammah, ya, berubah maknanya. Makanya bapak-bapak hati-hati ketika kita membaca Al-Quran dengan harakat dan makhraj huruf. Karena susah sebenarnya. Kita bikin seperti ini contoh aja, ya, bikin kita kadang tidak berani baca, harus kita lewat yang ahli. Ya, kenapa? Karena harakatnya aja berubah maknanya. Ini salah satu yang saya merinding sebenarnya. Ya, baik. Iyyaka na'budu, ya. Kita sudah selesai iyyaka, ya. Iyyaka. Kita mau praktik iyyaka. Iyyaka. Lihat ini ada tasydid, ya. Iyyaka. Iyyaka. Ya, bukan iyyaka. Iyyaka salah. Jadi hilang tasydidnya dan berubah maknanya.